Hai guys, thank you udah klik video ini. Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Rusdi. Kali ini saya akan merangkum cerita prolog alias perkenalan dari light novel Konosuba, dimana ceritanya tidak jauh dari animenya. Ya, karena animenya memang diadaptasi dari light novelnya, jadi agak jauh beda. Oke lah, langsung saja ke pembahasannya. Diceritakan ada seorang pemuda pengangguran yang bernama Satao Kazuma. Ia telah meninggal beberapa saat yang lalu, dan kini dia berada di alam baka di hadapan sang dewi, di mana dewi itu memiliki tugas untuk membimbing jiwa orang Jepang yang telah meninggal. Dewi itu menyambut Kazuma di alam baka dan memberitahunya kalau dia sudah meninggal. Dari ingatan terakhir Kazuma, diketahui dirinya setelah pulang membeli game edisi terbatas, dirinya melihat seorang gadis yang akan ditabrak oleh sebuah truk. Akhirnya dia meninggal demi menyelamatkan nyawa dari seorang gadis tersebut. Tapi benarkah demikian? Kemudian Kazuma mengajukan pertanyaan kepada sang dewi, apakah gadis yang ia dorong masih hidup atau tidak? Sang dewi menjawab kalau gadis itu masih hidup, tetapi tulang kakinya mengalami retakan. Kazuma merasa bersyukur karena kematiannya tidak menjadi sia-sia. Dewi yang melihat Kazuma bernapas lega memberitahunya kalau gadis itu tidak akan terluka meski Kazuma tidak mendorongnya dari jalanan. Kazuma kebingungan dengan perkataan barusan dari sang dewi. Sang dewi melanjutkan kalau traktor itu akan berhenti sebelum menabrak gadis itu. Lagian, traktor itu melaju dengan sangat pelan. Kazuma terkejut mengetahui bahwa truk besar yang ia lihat malah merupakan sebuah traktor. Kemudian Kazuma menanyakan tentang bagaimana dirinya yang telah meninggal. Apakah dirinya terlindas oleh traktor itu? Sang dewi menjawab kalau dia tidak meninggal karena terlindas, tetapi dirinya meninggal karena terkena syok. Hal itu terjadi karena Kazuma ketakutan akan dilindas oleh traktor. Seketika dia syok saat itu juga. Dan juga dirinya pingsan sambil ngompol di celana. Kemudian setelah itu, dirinya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mengetahui penyebab dari kematiannya. Dokter dan suster yang sudah mengetahui kronologinya, mereka malah tertawa ngakak karena tidak percaya kalau Kazuma mati dengan tidak berguna. Oh iya, keluarga dari Kazuma juga datang ke rumah sakit. Tetapi sebelum mereka merasa kehilangan, mereka terlebih dahulu ngakak karena mendengar kronologi kematian konyol dari Kazuma. Kazuma meminta kepada sang dewi untuk tidak melanjutkannya. Dia tidak percaya kalau dirinya mati sekonyol itu. Artinya, Kazuma hanya melakukan sesuatu yang tidak berguna dengan berakting sebagai pahlawan dan malah membuat gadis itu terluka. Sang dewi ikutan ngakak setelah memberitahu kronologi kematian dari Kazuma. Setelah stres dewi itu mulai menghilang, dia pun memperkenalkan dirinya di hadapan Kazuma kalau namanya adalah Aqua. Aqua memberikan dua pilihan umum kepada Kazuma dan satu pilihan khusus untuknya. Pilihan pertama, yaitu Kazuma bisa bereinkarnasi dengan memulai hidup yang baru. Dan pilihan yang kedua, Kazuma ditempatkan di tempat lainnya surga, tetapi sehari-harinya akan sangat membosankan karena tidak bisa melakukan apapun, seperti halnya di dunia. Di sana tidak memiliki tubuh fisik, sehingga tidak bisa melakukan hal ecchi. Aku menjelaskan kalau pilihan pertama tidak akan menyenangkan karena ingatan Kazuma akan terhapus setelah bereinkarnasi dengan kehidupan yang baru. Dan pilihan kedua membosankan karena tidak bisa melakukan apapun, bahkan tidak memiliki tubuh fisik. Maka aku memberikan Kazuma pilihan yang ketiga, yaitu mengirim Kazuma ke dunia paralel atau disebut dengan isekai. Tentu saja, dunia itu juga disebut dengan dunia fantasi. Nah, di sana terdapat raja iblis yang menyebarkan ketakutan kepada orang-orang. Jadi para dewi mengirimkan orang dari dunia lain ke dunia itu. Tentu saja mereka akan diberikan perlengkapan seperti kemampuan yang luar biasa dan persenjataan yang kuat, agar mereka bisa bertarung apabila pasukan Raja Iblis menyerang. Kazuma sebenarnya sangat tertarik dengan dunia itu. Tetapi sebelum dikirim ke sana, Kazuma bertanya tentang bahasa yang terdapat di dunia itu.
Kazuma ragu kalau dia tidak bisa berbicara dengan bahasa dari dunia itu. Aqua memberitahu Kazuma kalau hal itu bukanlah menjadi masalah, karena dengan berkat para dewa, maka Kazuma dapat mempelajari bahasa dunia itu dengan cepat. Tetapi efek sampingnya, jika Kazuma tidak beruntung, maka dirinya akan kehilangan ingatan. Kazuma memberitahu Aqua kalau dirinya dari kecil sudah sangat percaya diri dengan keberuntungan yang dia miliki. Jadi kekhawatirannya sedikit berkurang. Setelah itu, Aqua memberikan Kazuma semacam katalog yang berisi kemampuan dan senjata yang akan dipilih oleh Kazuma untuk melawan Raja Iblis. Kazuma sebenarnya sangat ingin mempelajari sihir karena dunia yang akan dia masuki merupakan dunia fantasi. Karena Kazuma lumayan lama dalam memilih, maka Aqua menyuruhnya untuk cepat dalam memilih, sambil mengatakan kalau apapun yang Kazuma pilih itu semua akan sama saja. Aqua juga tidak berharap banyak kepada otaku hikikomori seperti Kazuma. Kazuma sangat kesal karena diperlakukan seperti itu oleh seorang dewi yang pertama kali ia temui. Karena hal itu, Kazuma telah memilih sesuatu itu yang akan dia bawa berpetualang ke dunia lain. Kazuma menunjuk Aqua sambil mengatakan kalau aku akan membawamu. Seketika seorang gadis yang memiliki sayap layaknya malaikat keluar dari lubang cahaya yang amat terang. Malaikat itu menyetujui permintaan dari Kazuma yang akan membawa Aqua bersamanya. Kemudian malaikat itu memunculkan lingkaran sihir di bawah kaki Kazuma dan juga Aqua. Aqua seketika menjadi panik sambil berkata kalau seharusnya memilih Dewi adalah hal yang mustahil dan itu merupakan hal yang ilegal. Malaikat itu berkata kalau dialah yang akan menggantikan pekerjaan Aqua membimbing orang Jepang yang telah mati untuk sementara waktu, sampai Aqua berhasil mengalahkan Raja Iblis. Aqua merengek, tidak ingin pergi dengan beralasan kalau dirinya hanya memiliki sihir penyembuhan dan dirinya tidak memiliki daya tempur, jadi mustahil baginya untuk mengalahkan Raja Iblis. Tetapi malaikat itu mengabaikan Aqua dan mulai menghadap Kazuma sambil tersenyum. Malaikat itu berkata kalau Kazuma akan menjadi pahlawan di dunia itu, dan setelah mengalahkan Raja Iblis maka akan diberi hadiah, yaitu semua permintaannya akan dikabulkan. Kazuma sangat senang dan menantikan hal itu. Melihat Aqua yang menangis karena malaikat itu mengambil pekerjaannya, Kazuma sangat puas sambil berkata tentang bagaimana rasanya memiliki rekan yang sudah dia rendahkan. Karena Aqua merupakan seorang dewi, maka Kazuma memintanya untuk menggunakan kekuatannya agar mempermudah petualangannya. Aqua berteriak keras kalau dia tidak mau pergi dengan orang seperti Kazuma. Malaikat itu kemudian memberikan salam perpisahan kepada mereka berdua. Seketika lingkaran sihir di bawah kaki mereka bercahaya dengan amat terang, yang artinya mereka berdua sudah dikirim ke dunia lain. Jadi maafin suara gue yang sangat noise. Ya, karena itu suara rekaman gue sebelumnya, jadi males rekam ulang. Oke, nilai yang dapat kita ambil dari bagian prolog ini yaitu jangan mencoba hidup seperti Larry dengan berakting sebagai pahlawan padahal tidak berguna. Itu. Saya Rusdi pamit undur diri. Jangan lupa tinggalkan like kalau suka dan subscribe juga jika mau. Tinggalkan juga komen jika berkeinginan. Udah ya. Rahmat berkat melimpah buat kalian semua saudaraku senusantara. Adios. Salam damai seluruh alam.